wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau cek kehadirannya dulu. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua. Jadi kalau hadir semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ketua kelasnya tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi sebelum kita belajar, silakan disiapkan dulu alat belajarnya, laptopnya disiapkan, kemudian buku tulis, catatannya juga dikeluarkan, ya, pulpen, pensil, ya, untuk melakukan ini tadi catatannya juga disiapkan. Baik, silakan disiapkan dulu, ya, disiapkan dulu. Oke, sudah siap semuanya belajar hari ini? Oke, sebelah sana bagaimana, sudah siap? Oke, sudah siap. Oke, nah, pada pertemuan terakhir, ada yang masih ingat kita belajar apa pada pertemuan terakhir kemarin? Oke, gerak lurus beraturan. Sekarang kalau Bapak tanya, Saski, apa itu gerak lurus beraturan? Dia punya kecepatan yang konstan. Kemudian ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan, bagaimana dengan ininya, perubahan jaraknya setiap satuan waktu? Perubahan jaraknya setiap waktu konstan juga. Oke, perubahan jarak setiap waktunya juga sama. Ya, apa yang terjadi dengan grafiknya pada grafik kecepatan terhadap waktunya? Siapa yang bisa sebutkan? Kecepatannya tetap ada. Percepatannya tetap saja. Akselerasinya tidak ada. Akselerasinya tidak ada. Kemudian Jaraknya terus meningkat. oke, jaraknya terus meningkat tiap satuan waktu. Nah, hari ini ya kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada dua buah mobil. Mobil warna merah sama warna biru. Nah, coba kita amati. Ya, apa yang terjadi dengan mobilnya ini? Di sini mula-mula ada dua buah mobil, ya, berwarna merah dan berwarna biru. Nah, setelah kita gerakkan mobilnya, mereka mulai bergerak. Oke, kita stop saja. Nah, sekarang coba Novenda, coba dijelaskan apa? Kecepatannya berubah. Kecepatannya berubah. Oke, kemudian ada yang bisa mengamati lagi. Apa yang terjadi? Mobil itu garis yang warna biru itu kecepatannya tetap sama saja, tapi mobil yang merahnya kecepatannya makin terus meningkat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ya, melalui diskusi dan percobaan, ya, kalian dapat mengidentifikasi besaran pada gerak lurus dengan percepatan tetap. Melalui diskusi dan percobaan, kalian juga dapat menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat merumuskan persamaan. Kemudian setelah kalian menyusun persamaannya, diharapkan kalian dapat menganalisis, ya, menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus berubah beraturan. Dalam mempelajari gerak lurus berubah beraturan ini banyak sekali, ya, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya kalian bisa, ya, menerapkan konsep gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita, ya, lanjutkan, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa grup. Oke, ini baru grup-grupnya, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama nanti ada Novenda, Natasha, Ray, dan Matteo. Kelompok 2 itu ada Delwin, Darren, kemudian Vela, dan Stephen. Kemudian kelompok 3 itu ada Christopher, Shing, Saski, Nicholas, dan Jonathan. Siap. Oke, siap ya. Nanti ini adalah grup kalian. Oke, sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu. Ya, Bapak akan menjelaskan dulu bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini kalian akan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap orientasi masalah. Kemudian yang kedua itu tahap mengorganisasikan untuk belajar. Kemudian yang ketiga nanti tahap melakukan penyelidikan. Nanti, ya, selama kegiatan pembelajaran kalian akan dinilai. Ada 3 penilaian yang akan Bapak lakukan selama kita pembelajaran yang kita lakukan.
Yang pertama itu penilaian sikap. Kemudian ada penilaian keterampilan. Di pertemuan terakhir kalian akan mendapatkan penilaian pengetahuan. Ini berupa soal tes. Baik, di sini Bapak akan memutarkan satu video. Bapak sekarang kita saksikan videonya. Ini adalah masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan menganalisis, ya, besaran-besaran apa saja yang diperlukan oleh mobil polisi ini, ya, agar bisa menyusul mobil target yang berada di depannya. Oke, kita sebelah sini. Oke, kemudian kelompok 2 di sini boleh. Kemudian kelompok 3 di sebelah sini. Kita juga Pak. Silakan buka LKPD-nya. Nah, di LKPD-nya, ya. Oke. Nah, di LKPD-nya di sini ada permasalahannya sama, ya, mengenai teknik blocking. Silakan dibuka dulu boleksnya. Nah, setelah kalian buka, nanti kalian akan mulai melakukan investigasi atau penyelidikan. Oke, silakan dibuka dulu. Ininya apa namanya? Boleksnya, aplikasi boleksnya. Oke, kelompok sini sudah. Kemudian kelompok sini juga sudah. Kelompok sini. Oke, kalian silahkan melakukan penyelidikan, di mana kalian akan menyusun, ya, langkah-langkah penyelidikannya. Kemudian kalian akan mengambil data. Ya, kalian akan mengambil data. Nah, setelah mengambil data, seperti biasa kalian akan melakukan plotting data. Jadi datanya nanti kalian plot dalam graf. Setelah itu, baru kalian akan mencoba merumuskan persamaannya. Oke, nah kalau sudah silakan lakukan penyelidikannya. Apa lagi? Velocity. Jarak sama waktu teh. Jarak waktu Simbol satuan akselerasi. Ya, langkah-langkahnya masih sama, ya, kalian mulai dari apa dulu yang saya lakukan langkah-langkahnya. Boleh. Kita ukur per jarak. Berarti tentukan dulu variabelnya. Kita tentukan dulu variabelnya. Ada beberapa variabel yang akan kalian amati di situ. Kalian tuliskan dulu variabelnya. atau kecepatannya kita tengok berapa detik. Cepat banget. Katanya itu tukang preview atau create space? Preview. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau mau lebih Buat satu kan, 1, 2, 3, 10 juga kan mengikut. Velocity dan acceleration-nya kita ikutin dua-duanya. Yakin? Kok ya tau? Itu kan awal. Oh, sebenarnya 0,5. Awal nyadar. Berarti tetap akselerasinya satu. Per 0,5 detik boleh. Dua. Berapa? Oke, berarti yang ini Kecepatannya berapa ini hilang? Nah, sekarang Bapak berikan waktu kalian 10 menit, ya, 10 menit sampai 15 menit untuk melengkapi laporannya atau lembar kerjanya. Setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil percobaannya di depan. Gimana yang pas sekarang? Mesti pilih dua-duanya, grafik satu yang berbentuk itu atau jarak waktu. Udah gua ketiknya kayak gini. Sekarang kita masuk ke tahap menyajikan hasil. Ya, kita masuk ke tahap menyajikan hasil. Jadi nanti masing-masing kelompok Bapak berikan waktu mempresentasikan hasil hasil percobaannya satu kelompok 5 menit. Ya, satu kelompok 5 menit.
Nanti kelompok lain mengamati serta ya mengkritisi atau melakukan tanya jawab terkait apa yang disampaikan oleh kelompok yang maju ke depan. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan dulu. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Is. Selamat pagi. Jadi di sini ada gradien. Gradien itu juga disimbolkan C dari grafik di atas dan itu berarti A per B. A per B. Karena dari itu gradien juga kita tahu bahwa rumusnya adalah Y2 kurang B1 per B, X2 kurang X1, atau di sini kita bisa ganti juga dengan A2 kurang A1 per B2 kurang B1. Nah, karena kita tahu yang A tadi adalah kecepatannya, jadi kita bisa tulis aja M sama dengan kecepatan awal, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal atau P kurang U dibagi perbedaan waktu atau delta T-nya. Meskipun jarak yang ditempuh juga bertambah, namun bertambahnya itu semakin besar. Oh, mereka tidak mulainya dari nol, mereka mulainya dari lebih kecil lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat dengan jarak dari titik-titiknya. Apa yang bisa kalian amati dari titik-titik ininya, grafnya itu? Jarak yang ditempuh semakin Ya, semakin lama semakin naik. Besar. Nah, menunjukkan apa itu? Kalau jarak setiap waktunya dia semakin naik. menunjukkan bahwa adanya percepatan. Iya, ya baik ya. Jadi kita grafnya bisa kita lihat titik-titiknya semakin lama, ya dia pertambahannya itu semakin besar, dan semakin besar, tidak konstan setiap saatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya jarak terhadap waktu, ya grafik jarak terhadap waktu, ya selama perjalanan waktunya itu jaraknya selalu bertambah, ya bertambahnya semakin besar. Itu disebabkan karena adanya percepatan. Oke, baik sekali kelompok 3, silakan berikan tepuk tangan. Ya, sekarang kalian akan mengerjakan soal evaluasinya. Sekarang coba dibuka Moodle-nya. Silakan masuk, ya kerjakan tesnya dalam waktu 15 menit. Ya. Oke, silakan dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri, ya tidak boleh melihat jawaban temannya. Lihatlah analis grafiknya bagaimana. Itu maksudnya sampai waktu tak ketiga D. Iya. Kesimpulan apa yang kalian bisa simpulkan dari materi gerak lurus berubah beraturan yang kalian pelajari? Oke. Coba Novenda, kira-kira bagaimana kesimpulannya yang kalian dapat tentang gerak lurus berubah beraturan? Grafiknya Grafiknya bagaimana grafiknya? kecepatan S waktu dia linear. Linear. Kemudian Jarak S waktu dia melengkung. jaraknya melengkung. Kemudian yang terakhir Kecepatan S waktu dia lurus saja. Kalian sangat hebat sekali, ya tepuk tangan dulu. Sekarang kita tahap untuk melakukan refleksi dari pembelajaran yang telah kalian lakukan. Oke, sekarang silakan dibuka kembali Moodle-nya. Oke, silakan dikerjakan. Bapak rasa dalam waktu 5 menit bisa. Oke, semuanya sudah selesai melakukan refleksinya? Nah, kalau sudah melakukan refleksi untuk lembar kerjanya atau laporan percobaannya, masih ada beberapa item ya yang belum kalian lengkapi. Nah, silakan kalian lengkapi. Ya, nanti bisa dilengkapi di rumah. Dilengkapi hari ini juga boleh. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan ya melanjutkan materi kita, yaitu tentang gerak parabola. Ya, silakan dipelajari dulu ya sebelum kita melanjutkan mata pelajaran kita ya pada pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada lagi, ya hari ini pembelajarannya bisa kita akhiri dengan berdoa. Kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.